Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi melalui sebuah video di mana insya Allah pada kesempatan kali ini kami ingin mengenalkan dan mendemonstrasikan salah satu dari aplikasi yang kami kembangkan, yaitu Erapor Ponpes. Jadi, apa sih itu Erapor Ponpes? Erapor Ponpes adalah aplikasi pengolah nilai atau rapor yang didesain untuk lembaga pendidikan berbasis agama Islam atau biasa kita sebut dengan pondok pesantren. Erapor Ponpes ini dibuat dan berjalan di atas aplikasi perkantoran LibreOffice. Bagi Anda yang belum tahu apa itu LibreOffice, LibreOffice adalah aplikasi perkantoran seperti halnya Microsoft Office, OnlyOffice, WPS Office, dan sebagainya yang dikembangkan secara terbuka dan menggunakan format dokumen terbuka atau sering dikenal dengan FOSS, Free and Open Source Software. Lalu, apa saja fitur dari Erapor Ponpes yang kami kembangkan? Ada beberapa fitur utama, diantaranya menu untuk data Ponpes, data mata pelajaran, data santri, data kepribadian dan absensi, data nilai akademik, data nilai prestasi tahfiz, data menu cetak covernya, menu untuk mencetak data diri santri, menu untuk mencetak rapor akademik, menu untuk mencetak rapor tahfiz, panduan pengguna, dan dapat digunakan untuk semester 1 dan semester 2. Dan alhamdulillah, pada saat video ini dibuat, sudah rilis versi yang 0.2, di mana di versi 0.2 ini ada fitur yang baru, yaitu menambahkan opsi untuk menampilkan peringkat kelas. Mau ditampilkan sebagian atau seluruhnya. Misalkan ingin ditampilkan cuma sampai peringkat 3, maka peringkat 4 sampai selanjutnya tidak ditampilkan. Juga memperbaiki format dokumen yang hasil cetakannya masih berantakan di versi sebelumnya. Memperbaiki penulisan formula calc yang keliru dan meningkatkan penggunaan formula if-else untuk meningkatkan logika dari aplikasi. Lalu apa sih alasan Erapor Ponpes ini dikembangkan menggunakan LibreOffice? Kenapa nggak pakai yang lain, Microsoft Office, OnlyOffice, atau yang lainnya? Ya, ada 3 alasan utama. LibreOffice adalah perangkat lunak yang menunaikan hak penggunanya. Yang kedua, LibreOffice adalah perangkat lunak yang menggunakan format dokumen terbuka atau biasa dikenal dengan ODF, Open Document Format. Lalu, alasan yang ketiga adalah menggunakan LibreOffice menjadikan kita terhindar dari vendor login atau monopoli, sebuah software yang berasal dari format dokumen tertutup dan format software tertutup. Alasan lengkap mengenai kenapa kita menggunakan LibreOffice bisa Anda baca dengan cara mengeklik link yang sudah disediakan di website iproject.github.io. Lalu selanjutnya, versi dari aplikasi ini ada 2. Yang pertama gratis, yaitu versi yang tersedia dapat diunduh, digunakan, dan dimodifikasi berdasarkan perjanjian pengguna yang berlaku. Dan versi ini dapat diunduh di website iproject.github.io. Lalu versi premium adalah versi aplikasi Erapor yang disesuaikan dengan kebutuhan lembaga pendidikan terkait dan diberikan kepada yang berkenan menjadi donatur proyek-proyek non-profit kami ke depannya. Ya, perlu diketahui juga bahwa format raport yang ada di sini kami buat segeneral mungkin, seumum mungkin, sehingga nantinya bisa digunakan oleh sebagian besar lembaga pendidikan tanpa harus mengeditnya. Ataupun kalau harus mengedit, tidak terlalu banyak yang perlu diedit. Ya. Jadi
Itu tadi sedikit pengenalan tentang Erapor Ponpes. Lalu bagaimana cara penggunaannya? Kita lanjut ke segmen berikutnya. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa Erapor Ponpes berjalan di atas LibreOffice. Maka silakan bagi yang belum memiliki LibreOffice dapat diunduh terlebih dahulu aplikasi LibreOffice di website resminya yaitu libreoffice.org. Silakan diunduh sesuai dengan sistem operasi yang digunakan. macOS, Windows, atau sistem operasi berbasis Linux ya. Lalu aplikasi Erapor Ponpes-nya sendiri yang bisa diunduh di website iproject.github.io. Silakan unduh yang versi terbaru ya. Di sini pada saat video ini dibuat ada versi 0.2. Silakan unduh yang versi 0.2. Ya, sebelum mengunduh silakan dibaca-baca terlebih dahulu ketentuan penggunaannya. Setelah memahaminya ya dan cocok, silakan bisa dilanjut dengan menekan tombol agree and download. Setelah filenya terunduh dan diekstrak, ada beberapa file di dalam berkas yang sudah diunduh ya. Yaitu berkas Erapornya sendiri ya, formatnya, lalu ada number text, ini adalah extension yang akan kita butuhkan untuk mengubah angka menjadi terbilang, lalu ada perjanjian pengguna dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Sebelum membuka format rapotnya, silakan diinstal terlebih dahulu ekstensi number text-nya terlebih dahulu ya. Dengan cara membuka aplikasi LibreOffice-nya terlebih dahulu. Lalu pada menu Tools, ya, silakan dibuka menu Tools-nya pada bagian Extension Manager ya. Klik ya tombol Add atau tambahkan ya. Lalu pilih yang ini ya, file, atau diarahkan ke tempat tadi teman-teman menyimpan file Erapor Ponpes-nya ya. Nah, di sini nggak bisa diinstal karena emang kebetulan sudah diinstal di komputer kami ya. Sini. Ya, ini seperti ini. Kalau sudah terinstall tampilannya. Nah, extension ini juga bisa dipasang melalui paket manager. Bagi teman-teman yang menggunakan distro Linux ya. Ekstensi ini bisa diinstal lewat paket manager. Silakan ketikkan LibreOffice strip number text ya, nanti akan muncul ekstensinya. Tinggal diinstal saja. Nah, setelah ekstensi ini diinstal, silakan buka salah satu Erapor Ponpes-nya. Di sini sebagai sampel kita membuka yang tingkat ya paling bawah. Jadi di sini ada 3 tingkatan ya. Ada MI, MMTW dan MTS. MI ini untuk yang setingkat ibtidaiyah atau SD, MMTW ini untuk setingkat SMP ya. Mutawasitoh atau ada yang menyebutnya juga dengan sanawiyah. Lalu MTS ini untuk yang setingkat dengan SMA ya, sanawiyah atau ada yang menyebutnya juga dengan aliyah. Kita buka yang madrasah ibtidaiyah. Ya, seperti yang kita lihat di sini ada beberapa menu ya. Ada menu beranda, menu data, menu cetak dan menu lainnya. Di menu beranda ini akan ditampilkan informasi terkait jumlah santri, mata pelajaran ya, lalu nama wali kelas, kelasnya, semester, tahun ajaran, nama ponpes, marhalah, NSPP, lalu alamat ya. Lalu di sini seperti yang kita lihat ada tulisan seperti ini, lengkapi informasi pada menu ponpes. Artinya ini informasinya belum lengkap ya, masih kosong.
yang nanti akan kita isi melalui ya ini data menu Pondbus, tidak bisa kita isi melalui menu beranda ini. Ya, silakan kita nanti akan buka menu data Pondbus-nya. Ya. Ini data menu Pondbus-nya. Di sini ada 3 tabel ya. Tabel data Pondbus, tabel data tenaga kerja, lalu tabel data tahun ajaran. Tabel data Pondbus ini nantinya akan digunakan untuk mengisi kop dari raport ya. Kop cover, kop data diri pelajar. Jadi silakan diisi selengkap mungkin. Seperti yang sudah dicontohkan di sini ya. Nama yayasannya, SK menterinya ini diisikan di sini seperti yang ini. Akta notarisnya ya, nama Pondbusnya, NSPP ya, nomor statistik pondok pesantren, alamatnya ya, nama jalannya, desanya, kelurahannya. Ya, ini langsung ditulis namanya saja ya, tanpa ditambahin depannya desa, itu nggak perlu. Kecamatannya juga demikian, langsung namanya. Lalu data tenaga kerja ini ada 3 ya, data mudiram, mudir marhalah, sama wali kelas. Mudiram ini adalah mudir atau kepala sekolah dari ketiga tingkatan atau keseluruhan tingkatan. Biasanya di pondok pesantren itu tersedia tingkatan yang paling rendah, tarbiyatul aulad, sampai yang paling tinggi misalkan sanawiyah. Nah, itu ada mudir yang paling tinggi yang mengatasi mudir-mudir marhalah ini, namanya mudir am ya. Ini di sini diisikan nama mudir amnya, juga nomor induknya. Lalu mudir marhalah ya, ini nama mudir marhalahnya siapa atau kepala sekolahnya. Lalu ini diisikan juga nomor induknya. Lalu ini sini ada wali kelas ya, wali kelasnya namanya siapa, diisikan di sini juga nomor induknya. Lalu di data tahun ajaran ini ada data semester ya. Di data semester ini diisi dengan semester 1 atau semester 2 ya. Tinggal diklik drop down yang keluar ketika kita menekan kolom semester ya, ini sudah keluar. Ini 1 gasal atau genap. Ketika kita nanti milih genap, maka nanti akan ada informasi otomatis yang keluar di pada rapot prestasi tahfiz ya, di bagian belakang ini. Kesimpulan ya. Langsung keluar otomatis. Kalau tadi kita memilihnya yang semester 1 ya, maka informasi tadi akan hilang ya. Tidak ditampilkan. Ya, ini kosong. Sudah. Lalu di sini ada tahun ajaran. Yang ini kita isikan tahun yang hijriyahnya 1443 misalkan. Ya. 2023. Ya, seperti ini misalkan ya. Nama marhalahnya ya, nama tingkatannya berarti ibtidaiyah. Terus data kelas ya, data kelas ini juga tinggal memilih ya antara rank 1 sampai 6 ya. Sebagai contoh kita isi kelas 1. Lalu jumlah ranking yang mau ditampilkan. Ini mau ditampilkan semuanya atau sebagian. Kalau semuanya maka kolom ini dikosongi. Kalau sebagian misalkan cuma sampai peringkat 3, maka kolom ini diisi dengan nilai 3 ya. Lalu ada data penyerahan rapot ya. Ini nama tempatnya misalkan. Kecamatannya apa di sini? Kecamatan Takwa. Kita isi dengan Kecamatan Takwa. Lalu tanggal hijriahnya misalkan 1 Syawal. Lalu data tanggal Masehinya misalkan 1 Januari. Ya. Nah, coba kita lihat lagi menu berandanya apakah sudah terisi? Ya, dan di sini muncul ya tahun ajaran dan semesternya. Tinggal yang jumlah santri nanti ya. Kita lanjut ke selanjutnya, itu data mata pelajaran. Di data mata pelajaran ini ada 3 kategori, yaitu syar'iyah, lughawiyah, dan saqafah. Syariah ini untuk mata pelajaran pokok ya, ada akidah, akhlak, Al-Quran, tajwid, hadis, fikih, sama doa. Untuk lughawiyah ini untuk pelajaran bahasa ya, ada bahasa Arab, nahwu, shorof, tahji atau imla ya, hisab, qiraah, dan bahasa Indonesia. Dan saqafah ini untuk pelajaran yang tambahan. Lalu ada nih kolom KKM, silakan diisi sesuai KKM lembaga pendidikan terkait ya. Lalu ada kolom mata pelajaran, ini juga diisikan. Lalu
Selanjutnya ada data santri. Data santri di sini ada status yang pertama ya. Status ini diisi dengan aktif, pindahan, atau keluar. Aktif artinya untuk santri yang masih belajar ya, masih aktif belajar. Pindahan ini untuk yang santri baru masuk tapi pindahan dari sekolah atau pondok lain. Keluar berarti ini untuk santri yang sudah keluar atau pindah ke lembaga pendidikan lain ya. Tinggal milih juga ya. Dan ini harus wajib diisi kolom ini ya. Karena nanti digunakan untuk mengetahui jumlah santri keseluruhannya. Nomor induk ya, ini silakan diisi nomor induknya. Ini nama santrinya. Nah, untuk penomoran di sini ini otomatis ya. Jadi nggak perlu diedit-edit, nggak perlu dimasukkan juga ya. Ketika nama santrinya terisi, maka di sini akan muncul penomorannya ya. Nah, ini langsung otomatis keluar ya. Lalu ada nama hijrahnya ini ya. Jenis kelaminnya juga harus diisi ya dengan L atau P kodenya. L untuk laki-laki, P untuk perempuan ya. Tempat tanggal lahir, status dalam keluarga, anak keberapa, dari berapa ke saudara, lalu alamat santrinya, nomor telepon santri. Oh, ada yang terlewat ya. Ya, ini untuk status dalam keluarga ini ada 4 pilihan ya. Anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan anak asuh. Silahkan dipilih ya sesuai kondisi dari santrinya atau tulabnya ya. Kita lanjutkan. Setelah nomor telepon tadi ada alamat atau asal sekolah yang sebelumnya diterima di kelas mana, di tingkatan apa, dan pada tanggal berapa. Lalu ada kolom orang tua, yaitu nama ayah, nama ibu, alamat ayah, alamat ibu, nomor telepon ayah, nomor telepon ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu. Juga ada kolom wali ya. Bagi yang mungkin nanti santrinya itu santri anak asuh, anak angkat ya, ini bisa nama walinya diisi ya. Nama wali, alamat wali, nomor telepon wali, dan pekerjaan walinya. Lalu ada data absensi ya. Ini data absensi untuk mengisi absensinya ya. Izin sakit alfa juga kepribadiannya ya. Ada 3 penilaian, yaitu A untuk sangat baik, B baik, C cukup, D kurang, K kurang sekali ya. Lalu data nilai UAS ya, atau leger. Silakan langsung diisikan nilainya saja ya. Silakan di sini kita 60, 70 sama 80 ya. Anda tidak usah mengkhawatirkan kolom jumlah rata-rata peringkat ya. Ini nggak perlu karena nanti ini akan otomatis terisi ketika kolom nilainya ini terisi ya. Ini sebagai sampel, nanti akan langsung keluar ya hasilnya. Peringkat ya, rata-rata sama jumlah nilainya. Untuk kolom status, di paling pojok ini ada kolom status kenaikan. Status kenaikan ini dipilih atau diisi ketika raport ini digunakan untuk semester kedua. Ya, jadi kalau untuk semester 1, kolom ini dikosongkan. Kalau semester 2, kolom ini diisi. Isinya ya tinggal diklik ya, menu drop down-nya ini. Ada 4 pilihan. Naik kelas, tinggal kelas, lulus, dan tidak lulus. Naik kelas dan tinggal kelas ini biasanya digunakan untuk rank kelas 1 sampai kelas 5, sedangkan lulus tidak lulus digunakan untuk yang kelas akhir atau kelas 6. Ya. Silakan disesuaikan. Ini data nilai UAS. Lalu data nilai tahfiz ya. Data nilai tahfiz ini dibuat segeneral mungkin. Mungkin sebagian lembaga pendidikan itu berbeda-beda target hafalannya. Di sini dibuat 6 juz ya, dari juz 25 sampai juz 30 dengan metode penilaian kurang lebih seperti di kolom penilaian ini. Untuk kesalahan 0 sampai 2 per surat itu mendapatkan nilai istimewa atau mumtaz ya, kodenya A dengan nilai 90 sampai 100. Kesalahan 3 sampai 4 ya, bagus sekali, jayyid jiddan, kodenya B,
nilainya 78 sampai 89. Kesalahan 5 sampai 6 per surat ya, dapatnya nilainya bagus, jayid dengan kode MC, nilainya 66 sampai 77. Kesalahan 7 sampai 8 per surat, nilainya cukup ya, makbul, kodenya D, nilainya 54 sampai 65. Kesalahan 8 dan seterusnya per surat itu gagal, dinyatakan gagal, atau rosib ya, kodenya K, nilainya 53 dan seterusnya. Apabila nanti ada yang mendapatkan nilai K atau rosib, maka di semester selanjutnya santri tersebut wajib mengulangi hafalan yang mendapatkan nilai K tersebut sebelum melanjutkan ke hafalan yang selanjutnya. Dan metode ini mungkin berbeda-beda di setiap lembaga pendidikan. Oleh karena itu, silakan disesuaikan kembali. Dan untuk kolomnya di sini juga hanya perlu diisi dengan kodenya saja, A, B, C, D, atau K. Kita lanjut ke menu cetak ya. Menu cetak cover. Ya, ini seperti ini tampilan covernya. Untuk mencetak dengan kombinasi tombol Ctrl dan P. Ya, nanti langsung muncul dialog ya, atau pop-up untuk mencetak. Sebagai informasi, format dokumen atau format kertas yang digunakan yaitu A4 ya, dengan marginnya 1 cm. Kiri, kanan, atas, dan bawah semuanya 1 cm. Dengan posisi portrait ya. Apabila teman-teman ingin menggantinya dengan ukuran lain juga dipersilahkan ya, mau A4 atau F4 ya. Kalau di sini namanya long bound F4, temu ukuran lain juga bisa, silakan disesuaikan sendiri. Lalu kalau sudah tinggal diklik OK untuk mencetaknya. Nah, sebelum mencetak, bagaimana cara mengubah datanya? Ya, ini kan masih kosong di sini ya, bisa dilihat. Silakan diklik pada ini ya, kolom cetak nomor urut ya. Nanti pada menu drop down dipilih ya 1, 2, 3 atau 4 ya, sesuai. Satu ini santri 1 ya. Diklik 2, santri 2 ya. Nah, drop down ini akan menyesuaikan jumlahnya berdasarkan data santri yang sudah diisi tadi ya. Kalau ini dikosongin, maka nanti drop down-nya juga akan kosong ya. Coba kita lihat. Ya. Maka nanti akan kosong. Ya, ini kosong ya. Kita isi kembali ya. Lalu ada menu cetak data diri pelajar ya, ini biografinya. Sama juga untuk mengganti datanya, tinggal diklik pada nomor cetak kolom urut ini ya, diklik nomor urutnya, nanti akan muncul datanya. Tinggal Ctrl P lalu cetak. Lalu rapor akademik ya, seperti ini tampilan rapor akademiknya. Untuk mengganti nilainya ya, juga sama, tinggal diklik nomor urutnya, mau nomor urut berapa. Kalau kosong maka otomatis langsung kosong semuanya. Nah, ini akan muncul ya. Nah, kolom keterangan ini akan kosong apabila kolom nilai KKM dan angka ini kosong, atau salah satunya kosong, atau dua-duanya kosong, maka di sini akan strip. Oleh karena itu, agar ini terisi dengan keterangan tuntas atau tidak tuntas, maka kedua kolom KKM dan angka harus terisi ya. Sebagai contoh, kita akan mengisi yang akidah di sini ya. Akidahnya, KKM-nya misalkan 60. Kita lihat ya. Udah, maka akan ada keterangan tuntas. Lalu untuk mencetaknya juga cukup dengan Ctrl P ya. Ya, seperti ini tampilan cetaknya. Lalu ada menu cetak rapor prasasti tafsirnya tadi ya. Sama juga untuk mengubahnya, tinggal diklik kolom cetak nomor urutnya ini, mau nomor berapa ya, nomor 1, 2 atau seterusnya.
dia otomatis akan terisi ya nilainya. Otomatis. Rapot akademik dan prestasi staffis ini bisa dijadikan satu lembar ya, bolak-balik. Halaman depan rapot akademik, yang ke belakangnya untuk prestasi staffis ya. Jadi demikian ya pengenalan aplikasi e-Raport Purpose yang dikembangkan oleh HiProject dan demonstrasi penggunaannya yang dijelaskan dengan cara yang mungkin cukup cepat dan singkat ya. Jadi kalau nanti ada yang belum dipahami, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau melalui kontak informasi yang tersedia, Telegram atau email. Ya. Demikian video pada kesempatan ini. Ya. Apabila teman-teman merasa apa yang kami kembangkan ini bermanfaat, silakan dibagikan ke orang-orang terdekat atau orang-orang yang membutuhkan ya. Siapa tahu bisa menjadi kebaikan teman-teman juga, ya, kebaikan kita bersama. Apabila teman-teman ingin ikut berkontribusi, ya, mengembangkan aplikasi ini, kami persilahkan, ya, dicek aplikasinya apakah masih ada bugs-nya atau ingin menambahkan fitur, silakan, ya, agar semuanya bisa merasakan manfaat dari aplikasi ini, ya. Sekian ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di konten atau video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.